Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang sama-sama kami hormati yaitu Ibu Hanisa selaku dosen pembimbing mata kuliah pengembangan bisnis. Pada kesempatan ini kami perkenankan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu yaitu berkaitan dengan tipe-tipe strategi. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Farid Al-Fahrezi dan juga anggota 1 Armansyah dan juga anggota 2 Dani Septando Basran, anggota ketiga Irfan Wahyu Ramdhani dan juga anggota keempat Muhammad Syuhud Ilhami. Langsung saja kita mulai ke slide yang pertama. Next. Pengantar. Menurut Jones dan Gluck Amrillah 2015, strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan tercapai yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Adapun tipe strategis meliputi grand strategi dan juga generic strategi. Grand strategi yang pertama yaitu integration. Di dalam integration ada forward, yang selanjutnya backward dan juga horizontal. Yang kedua intensif. Di dalam intensif meliputi yang pertama market penetration, yang selanjutnya market develop dan juga product develop. Yang ketiga yaitu diversification. Meliputi dalam diversification yaitu yang pertama concentric, yang kedua horizontal, yang ketiga konglomerat. Dan yang selanjutnya yaitu defensif. Di dalam defensif meliputi joint venture, yang selanjutnya retrenchment, yang selanjutnya divestiture, yang selanjutnya liquidation, dan juga combination. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dani Septiando Basran. Padanya dipersilakan. Integration strategi. Yang pertama, forward integration, yaitu tujuan untuk mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol distributor. Strategi yang digunakan yang pertama jalur distribusi yang ada mahal dan tidak dapat mendistribusikan dengan cepat. Yang kedua, punya kemampuan modal kuat dan manajemen yang baik. Backward integration, tujuan untuk mendapatkan kepemilikan atau kontrol supplier. Strategi yang digunakan jumlah pemasukan sedikit, pesaing banyak. Yang kedua, pemasukan bahan baku cepat dan tepat. Yang ketiga, menekan biaya perolehan bahan baku. Yang ketiga, horizontal integration, tujuan untuk mendapatkan kepemilikan atau kontrol. Strategi yang digunakan yaitu perusahaan bersifat dominan. Yang kedua, bersaing di industri yang terus berkembang. Yang ketiga, modal tambah SD yang kuat untuk ekspansi. Lanjut.
intensif strategi. Yang pertama market penetration, yaitu tujuan meningkatkan secara besar-besaran. Strategi digunakan yaitu yang pertama ada hubungan yang signifikan antara biaya pemasaran dan penjualan. 2. Market share, pesaing turun sedangkan total penjualan industri meningkat. Yang ketiga, pasar belum jenuh. Market development, tujuan untuk memperkenalkan produk yang sudah ada pangsa pasar baru. Strategi digunakan yaitu yang pertama jaringan distribusi tersedia, berkualitas dan tidak mahal. Yang kedua, perusahaan pemilik kelebihan kapasitas. Yang keempat, muncul pasar baru atau pasar belum jenuh. Yang ketiga, produk development, tujuan untuk meningkatkan penjualan, cara meningkatkan mutu produk yang telah ada. Strategi digunakan produk berhasil tanpa PD tahap maturi. Yang kedua, pesaing menawarkan produk lebih baik, harga lebih murah. Yang keempat, memiliki kemampuan R atau D. Yang kelima, mengembangkan new produk pada new market. Yang materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ipan. Oke, yang selanjutnya yaitu diversification strategi. Yang pertama yaitu concentric diversification. Tambah new produk yang saling berhubungan untuk pasar yang sama. Pemasaran atau teknologi terkait. Strategi yang digunakan adalah pertama yaitu yang tumbuh lambat. Yang kedua yaitu produk dengan harga yang bersaing. Oke, next. Poin 2 yaitu horizontal diversification. Menambah new produk yang tidak berhubungan dengan tujuan memuaskan pelanggan yang sama. Pemasaran terkait, teknologi tidak terkait. Strategi digunakan yaitu yang pertama, new produk akan meningkat penerimaan dari yaitu persaingan ketat. Yang terakhir yaitu jaringan distribusi yang ada dapat digunakan untuk memasarkan produk. Okay, next. Yang ketiga yaitu conglomerate diversification. Tambahan produk baru yang tidak berhubungan untuk pasar yang berbeda, teknologi, produk, pemasaran tidak terkait. Strategi yang digunakan adalah ada industri mengalami penurunan dalam penjualan dan profit. Yang selanjutnya yaitu pasar jenuh. Yang terakhir yaitu punya modal kuat dan manajemen yang baik. Poin selanjutnya yaitu defensive strategi. Untuk yang pertama, joint venture, 2 atau lebih perusahaan membentuk organisasi terpisah untuk tujuan kerjasama. Kedua yaitu retrenchment, menghemat dengan pengurangan aset untuk mencadangkan penjualan dan laba yang menurun. Yang ketiga yaitu menjual sebuah bisnis unit atau sebagian perusahaan kepada pihak lain. Yang keempat yaitu liquidation, menjual semua aset perusahaan. Yang kelima yaitu kombinasi 2 atau lebih strategi secara bersamaan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Hami. Kebanyakan saya persilakan. 165. Untuk forward integration itu definisinya
secara singkat mendapatkan kepemilikan atau peningkatan kontrol atas distributor atau pengecer. Dari contohnya itu sendiri, BMW Internasional membeli Astra BMW jadi BMW Indonesia. Lalu ada backward integration. Definisinya mencari kepemilikan atau peningkatan kontrol pemasok perusahaan. Contohnya Garuda Indonesia mengakuisisi. Yang ketiga ada horizontal integration. Definisinya mencari kepemilikan atau peningkatan kontrol atas pesaing. Contohnya Hyundai akuisisi Kia Otomotif. Yang keempat, market penetration. Mencari peningkatan pangsa pasar untuk produk atau layanan saat ini melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Contohnya P&G menghabiskan banyak untuk iklan untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang selanjutnya ada market development. Memperkenalkan produk atau layanan saat ini ke era geografis baru. Contohnya produsen otomotif Korea ekspansi ke Indonesia. Selanjutnya ada product development, mencari peningkatan penjualan dengan meningkatkan produk atau layanan saat ini atau mengembangkan yang baru. Contohnya Toyota Astra Motor menawarkan produk Camry. Yang selanjutnya ada concentric diversification, menambahkan baru tetapi terkait produk atau layanan. Contohnya Media Indonesia mengakuisisi Metro TV. Yang selanjutnya ada horizontal diversification, menambahkan produk atau layanan baru yang tidak terkait untuk pelanggan saat ini. Contohnya MCI, perusahaan telepon, menambahkan konsultasi dan paging. Yang selanjutnya conglomerate diversification, menambahkan produk atau layanan baru yang tidak terkait. Contohnya Westinghouse Electric mengakuisisi CBS Entertainment. Yang selanjutnya ada joint venture, 2 atau lebih perusahaan sponsor membentuk organisasi terpisah untuk tujuan kerjasama. Ford Motor Co. dan Song Kong Diesel di Vietnam membangun pabrik perakitan mobil di dekat Hanoi. Yang selanjutnya ada retrenchment, mengelompokkan kembali melalui pengurangan biaya dan aset untuk membalikan penjualan dan laba yang menurun. Contohnya itu ada Glazo-Wellman sedang merestrukturisasi operasinya di AS, memotong 1.000 pekerjaan. Divestitur. Definisinya menjual divisi atau bagian dari organisasi. Contohnya Tenneco menjual Cash Construction Corporation-nya. Yang terakhir ada liquidation, menjual semua aset perusahaan. Contohnya Ribol menjual semua asetnya dan menghentikan bisnis. Di sini ada generic strategy. Nah, di generic strategy ini ada tiga yang termasuk generic strategy itu ada 3. Yang pertama itu differentiation, yang kedua overall cost leadership, yang ketiga itu fokus. Yang pertama ada differentiation. Strategi membangun keunggulan dan keunikan dalam bisnis. Lalu ada sumber diferensiasinya antara lain yang pertama performance, yang kedua service, yang ketiga quality, yang keempat desain, dan yang kelima teknologi. Untuk selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Saudara Arman. Ya, selanjutnya saya akan membacakan di antara differentiation, persyaratannya yaitu keterampilan dan sumber daya umum. Kemudian di dalamnya itu ada kreativitas, inovasi, kemudian R&D, marketing, dan lain-lain. Adapun persyaratan organisasi umum, koordinasi bidang R&D dengan pemasaran, yang kemudian rekrut SDM yang kreatif. Kemudian fokus, memusatkan pada satu segmen terpilih. Yang kedua, strategi service excellent. Yang ketiga, di dalam differentiation ada low cost leadership, yaitu fokus pada low price. Kemudian strategi, diantaranya desain produk sederhana dan standarisasi komponen. Yang kedua, cari bahan baku yang murah. Inovasi baru pada proses produksi, kemudian network marketing yang low cost, kemudian kurangi biaya overhead.
Kemudian persyaratan yaitu keterampilan dan sumber daya umum, supervisi SDM yang ketat, keterampilan rekayasa proses produksi, distribusi biaya yang rendah. Habis itu persyaratan organisasi umum, pengendalian biaya ketat, tertib administrasi, laporan, insentif berdasarkan target. Kemudian resiko kompetitif advantage. Habis resiko kompetitif advantage atau resiko kompetitif keuntungan. Yang pertama diferensiasi. Jika pesaing meniru, kemudian diferensiasi menjadi kurang penting. Kemudian ada low cost leadership, yaitu pesaing meniru, kemudian teknologi berubah. Kemudian ada fokus, yaitu segmen tidak lagi menarik. Kemudian yang terakhir pesaing menguasai segmen. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Kami akhiri dan juga kami ucapkan terima kasih pada teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.